Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 10 karakter terkuat yang ada di Mob Psycho 100. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 10. Ritsu Kageyama. Ritsu merupakan adik dari Mob. Walaupun begitu, kekuatan psikisnya baru bangkit baru-baru ini. Sejak ia SMP berbeda dengan kakaknya, yang sudah dari kecil. Sehingga terkadang ia masihlah butuh pengalaman. Potensi terkuat Ritsu adalah saat melawan Shimasaki dan juga ia memiliki kekuatan yang sama dengan kakaknya, yaitu 100% ledakan emosi, di mana ia menahan entinitas kakaknya yang mengamuk saat itu. Tapi kekuatannya memang masih kurang saat itu sehingga ia masih belum bisa mengalahkan kakaknya. 9. So Suzuki. So merupakan anak dari bos penjahat. Kekuatan alaminya sangat kuat dan bisa berkembang, karena diketahui ia adalah yang terkuat saat di Divisi 7. Bahkan dengan mudah mengalahkan Ishiguro, sang pemimpin dengan kemampuan telekinesisnya. Bahkan bisa menetralkan gravitasinya. Tak hanya itu, Sho bisa menyimpan energinya untuk dijadikan ledakan. Diketahui ia menyimpannya selama 3 bulan dan dapat ia hempaskan ke ayahnya dan menghasilkan ledakan yang cukup besar. 8. Toshiki Minegishi. Salah satu petinggi Sume, ia memiliki kemampuan klorokinesis, di mana kekuatan ini untuk menghasilkan dan memanipulasi flora secara psikis, yang dia lakukan dengan menumbuhkannya dengan energi psikisnya. Dengan pengendalian tanamannya ini, ia menjadi salah satu yang terkuat dan bisa mengalahkan siapapun di hadapannya. Bahkan maupun sempat dibuat tak berdaya, hingga akhirnya ia dikalahkan oleh roh jahat. 7. Teruki Hanazawa. Teman psikis pertama Mob serta musuh pertamanya dalam dunia Esper, telah menjadikan Hanazawa sebagai salah satu yang terkuat dan juga salah satu pengguna telekinesis paling cerdas dalam animenya. Sebagai bukti saja, tak hanya kemampuannya dalam telekinesis, ia juga dapat meniru kemampuan orang lain seperti cambuk udara, pyrokinesis yaitu menciptakan api, dan menciptakan ledakan. Tak hanya itu, Hanazawa juga bisa menciptakan klon berkat belajar dari Muraki, yang membuatnya sangat jenius dan masih bisa berkembang. Terakhir kali ia bertarung adalah saat menghentikan mob yang mengamuk dan masih bisa selamat. 6. Ryo Shimasaki, salah satu petinggi organisasi Sume. Ia adalah pengguna teleportasi yang membuatnya bisa berpindah kemanapun ia mau. Ini membuat ia bisa menang dengan mudah mengalahkan Hanazawa. Bahkan dengan pelindung, selama masih ada celah di dalamnya, ia bisa memasukinya. Dan tak terhitung jarak teleportasinya, ia bisa memindahkan Perdana Menteri dari dalam gedung ke luar gedung. Dan saat kabur setelah melihat mob hingga keadaannya tak terdeteksi lagi. Selain itu, kemampuan mengerikannya adalah mampu memprediksi serangan atau membaca masa depan, di mana ia dengan mudah menghindari peluru dari pas pamper saat itu. Dan akhirnya, kekuatan paling mengerikannya adalah Mind Eye atau mata pikiran. Dengan konsentrasi yang sangat fokus, ia dapat melihat semua titik lemah dari aura Esper lain, bahkan titik kelemahan lawannya. Namun sayangnya, kelemahannya sendiri adalah ia tak bisa merasakan keberadaan manusia yang tak memiliki aura seperti Regen, dan juga tahu seberapa besar kemampuan seseorang dari matanya setelah ia melihat mob. Itulah kenapa ia mundur. 5. Ekubo, salah satu roh yang lemah sebenarnya, berawal dari merasuki orang dan membuat organisasi gelap tawa hingga akhirnya dikalahkan oleh mob. Namun setelah mendapatkan energinya kembali dari pohon suci, Ekubo memiliki transformasi yang dinamakan Dewa Ekubo. Ini membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan maupun kesusahan dibuatnya. Namun sayangnya mob berhasil menyadarkannya tentang pertemanan, dan kemampuan Dewa Ekubo sebenarnya baru diperlihatkan saat melawan Psycho Helmet dengan sekuat tenaga. Bahkan sampai nafas terakhirnya ia bisa membuat Psycho Helmet pergi dari bumi ini. 4. Toichiro Suzuki, bos dari organisasi teroris Sume. Kemampuan dasarnya adalah memberi dan mengambil, di mana sebanyak 600 anggotanya sebenarnya mereka memiliki energi yang dimiliki Suzuki. Dan ketika itu ditarik kembali, kekuatannya jauh lebih besar. Dan juga mirip dengan mob, ia bisa mengatur keluaran powernya dari 10% hingga 100%. Bahkan mob dengan ledakan emosi 100% saja
tak sanggup mengalahkan Suzuki. Kekuatan yang paling mengerikannya adalah saat ia tak bisa mengontrol kekuatannya lagi dan ingin meledakkan diri layaknya ledakan bom atom yang mampu menghilangkan segala sesuatu dalam radius kilometer. 3. Psycho Helmet. Gara-gara pohon suci disembah oleh sekte Psycho Helmet, maka pohon ini pun mendapatkan energi dari para manusia dan membentuk wujud baru yang mirip dengan mob. Walaupun awalnya ini adalah ulah dari Ekubo, tapi tak disangka hal ini benar-benar terjadi dan memiliki wujud. Di mana Dewa Ekubo saja tak mampu melawan Psycho Helmet, bahkan sampai harus mengorbankan dirinya. Kekuatan paling menakutkan dari Psycho Helmet ini adalah mampu mengendalikan dirinya sebanyak apapun dan itu bukanlah ilusi. Dan kekuatannya semakin bertambah. Untung saja ia dikirim keluar bumi karena memang tak bisa dikalahkan. 2. Keiji Mogami. Dulunya adalah seorang esper yang baik hati hingga ibunya jatuh sakit. Ia pun menempuh jalan kesesatan di mana ia menggunakan kekuatannya untuk melakukan kejahatan. Dan ketika ibunya telah tiada, roh-roh jahat semakin merasukinya dan ia dikenal sebagai pembasmi roh paling menakutkan yang pernah ada. Karena ia menyerap semua roh ke dalam tubuhnya, yang membuatnya semakin kuat, bahkan Ekubo pernah jadi targetnya. Untungnya saat itu ia terlalu banyak menyerap hingga Ekubo berhasil kabur. Hal yang paling menakutkan dari orang ini adalah bahkan setelah ia mati, ia berubah menjadi roh jahat dan memasuki manusia. Salah satunya gadis anak kaya ini, yang bahkan saat itu menjadi lawan mob. Walaupun dalam wujud roh, Mogami mampu mengalahkan mob dengan memperlihatkan ilusi kehidupannya yang menyakitkan padanya. Jika saja tak ada Ekubo, bisa dipastikan mob akan kalah saat itu. Tak hanya itu, bahkan setelah melemah pun dan keluar kembali dari tutup botol, roh kekuatannya mampu menarik semua yang ada di sekelilingnya, hingga membuat pengguna tanaman yang tak bisa dikalahkan mob saat itu tak berkutik. Dan sampai akhir entah di mana Mogami, apakah ia menghilang atau masih mengawasi mob. 1. Shigeo Kageyama atau yang biasa dikenal sebagai mob. Pengguna telekinesis terkuat yang pernah ada, bahkan bisa menyerap energi orang lain dan menjadikan miliknya. Ia juga bisa mentransfer energi miliknya. Tak hanya itu, ia juga punya klorokinesis yang dapat menumbuhkan tanaman dengan cepat. Lalu kemampuannya untuk merasakan aura keberadaan esper lain yang berjarak 20 km pun ia kuasai hanya dalam sekejap. Tak hanya itu, mob juga pernah memisahkan jiwanya setelah mempelajari pertarungannya melawan Mogami. Dan terakhir, kekuatan andalan yang tak ada obat dari mob, yaitu ledakan emosi. Di mana ketika mencapai 100%, mob punya kemampuan paling maksimum dan tak tertandingi. Namun biasanya itu berbeda-beda emosinya. Ada yang 100% marah, ada 100% sedih, dan sebagainya. Tapi intinya itu membuat mob bertambah kuat. Dan yang paling penting ketika mob kehilangan kesadaran atau biasanya persenannya penuh tanda tanya, jangan ditanya, sudah tak ada satu makhluk pun yang bisa menyentuh atau melawannya. Wujud ini beberapa kali muncul, yaitu saat tak sadarkan diri melawan Hanazawa yang menerbangkan sekolah sampai ke langit, dan yang paling akhir ketika hilang kesadaran menyelamatkan anak kecil, mob mampu menciptakan fenomena cuaca yang paling mengerikan di kotanya. Salah satunya angin puting beliung di tengah kota. Ya, intinya saat mode ini, baik bos Sume dan semua orang yang berpas-pasan dengannya akan kalah telak. Bonus, Reigen Arataka. Reigen bisa jadi adalah karakter terkuat yang ada dalam anime ini. Pasalnya hanya Reigen yang bisa menghentikan mob dengan tanda tanya persennya. Ia bahkan tanpa roh Ekubo yang merasukinya, entah bagaimana Reigen mampu menahan kekuatan mob dalam modenya itu. Sungguh ajaib bukan? Bahkan dalam momen tertentu, hanya Reigen yang mampu memicu kekuatan mob berpindah dengannya, yaitu ledakan emosi 1000% rasa terima kasih, yang membuat Reigen saat itu tak tersentuh dan tak terkalahkan. Lagi pula selain Reigen, siapa lagi yang bisa mengalahkan mob? Tidak ada kan? Baik dari Ekubo, adiknya Ritsu, klub olahraga, bahkan musuh lama pun tak ada yang sanggup kecuali Reigen Arataka. Sungguh makhluk yang mengerikan. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.